Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Woroora ya. Kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang komponen dasar dalam telekomunikasi ya. Sebelum kita melangkah ke materi dalam telekomunikasi itu sendiri ya, yaitu tentang sinyal ya. Apa itu sinyal? Ya. Nah, sinyal itu adalah sebuah fungsi ya. Jadi fungsi yang di dalam fungsi itu ada besaran-besaran yang bervariasi ya gitu ya. Sehingga menghasilkan output dari besaran itu. Maksudnya begini. Jadi kalau sebuah fungsi yang seperti kalian dulu pernah mempelajari di bangku sekolah ya, seperti fungsi matematika, seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Jadi fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah sebuah fungsi. Nah, lalu hubungannya sama sinyal itu apa? Ya, sinyal itu adalah output daripada besaran di dalam fungsi ini yang besarannya itu bervariasi. Jadi x ini kan bisa kalian masukkan, kalau x-nya 0, fx-nya berapa? X-nya 1, x-nya 2 gitu ya. Atau bahkan kalau minus bagaimana gitu ya. Nah, misalkan kita masukkan kalau x-nya 0, jadi fx ya, berarti f0 sama dengan 0 kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan 0. Kalau f-nya 1, berarti 1 kuadrat ya, dengan 1. Kalau f2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan minus 1, berarti minus 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Ya, kalau ditarik apa namanya, dalam kuadran sumbu x dan sumbu y, terus ada output ya. Berarti ini outputnya, ini adalah fx, ini adalah x ya. Ini di tengah-tengah 0 kan, 0. Nah, jika x nya 0 sama dengan 0 gitu ya, di sini berarti 0, outputnya 0 fx-nya. Kalau x-nya 1 sama dengan 1, misalkan ini 1, ini 2 gitu ya, ini 4 lah gitu ya. Jadi kalau misalkan 0, 0, kalau misalkan 1, 1. Ini. Kalau misalkan 2, 4. Nah, kalau minus 1 itu 1. Minus 1 ya. Nah, kalau minus 2 juga sama dengan 4 harusnya ya. Minus 2 dengan 4. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, ini ada outputnya. Ini adalah sinyal gitu. Jadi sinyal itu sebuah fungsi sebetulnya gitu. Ya. Ini namanya fungsi parabola. Ya. Itu adalah sinyal. Pengertian sinyal itu adalah sebuah fungsi di mana menggambarkan variasi dari besaran tertentu. Nah, kalau dalam matematika itu ada besarannya seperti besaran jarak gitu ya, besaran waktu gitu ya. Nah, lalu kalau dalam telekomunikasi sinyal itu bagaimana? Nah, ya, sinyal itu sebuah fungsi di mana merepresentasikan, kalau dalam telekomunikasi itu besar-besarannya itu ada frekuensi, ada periode ya, dan ada amplitudo, ada fasa ya. Nah, itu adalah besaran-besaran di dalam telekomunikasi ya. Amplitudo ya. Nah, kemudian ada frekuensi, ada periode ya.
A, ini simbolnya F, ini simbolnya T gitu ya. Nah kemudian ada juga fasa gitu, ya. Jadi 4 komponen ini dalam besar-besaran di sinyal telekomunikasi ya. Amplitude itu level sinyalnya ya, jadi besaran tegangan biasanya. Jadi ini bisa juga dalam voltase ya. Kemudian frekuensi, nah frekuensi ini rapat renggangnya sinyal ya, rapat renggang. Ini saya mendefinisikannya memudahkan aja sih sebetulnya. Jadi kalau dalam pengertiannya kan banyaknya getaran dalam satu periode, yaitu frekuensi itu. Nah, mengapa saya tulis rapat renggang ya, biar kalian memudahkan juga ya. Misalkan ini ada banyaknya getaran, ini banyak getaran namanya, banyak getaran atau banyaknya gelombang dalam periode. Satu periode itu dari sini sampai sini ya, ini satu periode. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 nih. Ada 3 gelombang ya. Jadi periodenya segini ya. Jadi ini kerapatannya seperti ini. Kalau misalkan satu lagi saya bikin ya, misalkan seperti ini. Nah, ya, ini periodenya dari sini sampai sini. Nah, berarti gambar yang di bawah sama dengan gambar yang di atas ini dalam satu periode ini hanya menghasilkan satu gelombang penuh ya gitu ya. Nah lebarnya segini. Nah, sedangkan di gambar yang atas dalam waktu yang sama, misalkan ini dalam waktu yang sama nih. Ini dalam waktu yang sama. Ini menghasilkan 1, 2, 3. Ada 3 gelombang di dalam gambar yang atas. Kalau yang di gambar yang bawah hanya 1 gelombang. Nah, jadi frekuensi yang atas ya, artinya berapa munculnya gelombang dalam waktu T ini ya. Ini anggapnya T besar gitu ya. Ini kalau ini T kecil ya. Jadi ini ada 3 gelombang gitu ya. Jadi munculnya 3 gelombang dalam waktu T. Nah, berarti frekuensinya lebih besar ini. Nah, sedangkan di yang gambar bawah ini dalam kurun waktu T dia hanya menghasilkan 1 gelombang. Gitu. Jadi enaknya kalian biar lebih mudah, kalau frekuensi tinggi lebih rapat gitu ya. Satu periodenya segini. Lebih yang T ini sama T ini lebih kecil atau lebih rentangnya itu lebih rapat ini dibandingkan yang di bawah ya. Kalau di bawah satu gelombang penuhnya itu selebar ini. Kalau yang di atas untuk dalam satu gelombang penuh hanya lebih sempit ya gitu, lebih rapat. Nah ini frekuensinya itu lebih tinggi ini daripada yang di bawah ya, karena hubungannya sama yang di bawah juga ya. Ini periode ini kalian bisa langsung mendefinisikan yang di bawah. Jadi T sama dengan 1/F gitu ya. Semakin frekuensinya tinggi maka T-nya semakin kecil. Jadi ini kan frekuensinya semakin tinggi nih, maka T-nya kecil ya gitu, berbanding terbalik. Sedangkan yang bawah semakin T-nya besar maka frekuensinya rendah gitu, atau munculnya gelombangnya hanya 1 dalam periode T ini. Berarti kebalikan ya, F-nya kecil, T-nya besar. F-nya besar, T-nya kecil gitu. Jadi semakin tinggi frekuensinya ya, maka T-nya semakin kecil, semakin rapat. Semakin kecil frekuensinya, T-nya besar, lebar ya, jadi semakin renggang gitu ya. Ingat ya, kalau misalkan frekuensinya tinggi itu biasanya ciri khasnya itu gelombangnya itu lebih rapat. Kalau misalkan frekuensinya rendah, biasanya
lebih renggang ya, itu ya biar kalian mudah ya. Oke, jadi amplitudo udah tahu, level tegangan voltase. Nah ini maksudnya gini, ini misalkan ada voltase, nah ini adalah periode amplitudo ya. Jadi ini amplitudo, di sini amplitudo. Jadi amplitudo, frekuensi ini adalah banyaknya gelombang dalam satu periode, dan periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Lalu fasa itu apa? Nah, fasa ini adalah berhubungan dengan sudut ya. Kalau misalkan kalian tahu kan ini ya, saya gambar lagi di sini ya. Jadi kalau satu gelombang itu gini ya. Jadi ini 0 derajat, ini adalah 90, ini 180 ya. Ini 270, ini 360 ya. Kalau kalian belajar gelombang ya dengan sudut. Sini ini sinyal sinus. Jadi kalau 0 kalau misalkan fasanya 90, dia di 1. Kalau berbeda 180 berarti yang tadinya ini positif menjadi negatif, dibalik. Nah, ini beda fasa 180 derajat. Jadi beda fasa yang ini beda fasa 180 derajat. Jadi berbanding terbalik ya, beda fasa. Nah ini adalah tentang fasa ya. Kalau 90 derajat berarti dia sebesar 90 derajat perbedaannya ya, seperti itu ya. Ini adalah besaran dalam sinyal telekomunikasi. Kalian mendengar ada sinyal analog dan sinyal digital ya. Jadi ada sinyal analog, ada sinyal digital. Nah, ini ada sinyal digital. Gitu ya. Kalau dalam telekomunikasi ada sinyal analog, ada sinyal digital. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog itu adalah sinyal yang besaran outputnya itu berubah-ubah ya, dan continue. Contohnya misalkan kita mengukur suhu dari jam 6 gitu ya, 6 pagi sampai dengan jam 9 malam gitu ya misalkan. Nah, jadi misalkan nanti nilainya kan jam 6 misalkan, karena dia pagi, suhunya misalkan 18 derajat gitu ya, Celcius. Kemudian jam 9 pagi udah mulai naik, misalkan 09.00 misalkan jam ini 20 derajat gitu ya misalkan. Nah, kemudian di 12.00 kalau udah panas gitu ya misalkan 30 derajat misalkan gitu. Nah, jam 9 misalkan dia turun lagi gitu ya, misalkan turun di 20 derajat gitu. Nah, nanti ketika dibikin grafik gitu ya, jadi misalnya ini adalah periode waktu gitu ya, kemudian ini adalah T ya, suhu. Jadi ini jam 6 gitu ya, ini jam 7, ini jam 9 misalkan, ini jam 12, ini jam 18, ini 21 gitu. Nah, kira-kira grafiknya jam 6 kan 18, ini bisa di 18 derajat, ini di 9, ini 20, ini di 12 misalkan ada di sini di 30. Nah, misalkan ini turun lagi di sini, ini 21 juga turun di 20 derajat ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kalau ditarik garis kira-kira dia kan kayak gini ya. Nah, gitu. Jadi dia ada continue, besarnya variatif gitu. Nah, ini namanya sinyal analog. Kalau sinyal analog yang mungkin kalian sering lihat itu ya berbentuk yang sinus ya. Nah, ini
sinyal analog ini identik dengan sinyal sinusoidal ya, sinyal sinus. Karena dia continue gitu ya. Dan kalau di telekomunikasi itu sinyal suara itu atau sinyal audio atau akustik itu biasanya dalam bentuk sinyal sinus ya. Seperti ini. Gitu. Nah, kalau sinyal digital dia besarannya hanya mengenal ada dua besaran ya. Kalau enggak 0 ya 1 gitu. Jadi 0 dan 1 kalau sinyal digital. Nah, kalau 0 itu misalkan ya dia 0 volt gitu. Kalau 1 itu 5 volt. Nah, maka kalau misalkan kita bikin hubungannya dengan pengukuran seperti ini kan mengukur suhu ya, kontinuitas dari waktu tertentu gitu. Nah, kalau digital karena dia hanya mengenal dua besaran, ada atau tidak lah gitu ya. Ya misalkan kita bikin aja threshold ya, kan kalau di bawah 18 derajat misalkan sama dengan 0 karena dingin gitu ya. Nanti kalau misalkan di atas 18 derajat, nah dia 1 ya, paling gitu kalau sinyal digital ya, kalau suhu. Jadi nanti grafiknya ya antara 0 dan 1 ya. Jadi ini misalkan ini T juga ya, ini waktu tertentu periode, ini adalah tegangan misalkan 5 volt atau 0 volt ya. Jadi kalau misalkan tadi 18 derajat ya dia di 0 gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ini 5 volt, kalau misalkan di atas 18 derajat dia 1, jadi dia ada di sini gitu ya. Ini 6, misalnya 7, 9 gitu ya, ini juga 1. Nah, terus jam 12 juga sama. Nah, dia nanti turun lagi misalkan di jam 22 gitu ya, misalkan 22 dia nanti di 0 lagi. Nah, jadi dia nanti grafiknya ya paling gini gitu ya, ini masih ya terus gitu ya. Nah, terus nah ini turun lagi gitu. Nah, jadi dia besarnya 0 atau 1 gitu, turun. Nah, seperti itu ya. Jadi sinyal digital tuh adalah sinyal yang tidak kontinu, besarannya hanya mengenal dua besaran ya, 0 atau 1. 0 itu misalkan 0 volt, 1 itu adalah 5 volt. Ya, begitu kira-kira mengenai sinyal.